Laporan keuangan sektor publik. Pada kesempatan ini kami dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan saya Michael, ada Reno Pirauhe, Stefan Litanjaya, dan Jonathan Tamara. Kami akan mempresentasikan materi laporan keuangan sektor publik. Untuk latar belakangnya, penentuan harga pelayanan publik merupakan proses penting dalam memberikan pelayanan yang dapat dijual oleh pemerintah. Pemerintah dapat diperbolehkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Pembebanan tarif pada pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan atas beberapa alasan, termasuk adanya barang privat dan publik serta efisiensi ekonomi. Pada dasarnya, ada 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu barang swasta, barang publik, dan campuran antara keduanya. Barang swasta adalah barang-barang yang manfaatnya dinikmati secara individu, sedangkan barang publik memberikan manfaat secara kolektif kepada masyarakat. Efisiensi ekonomi merupakan salah satu argumen yang digunakan untuk membenarkan pembebanan tarif pada pelayanan publik. Mekanisme harga memiliki peran penting dalam alokasikan sumber daya dan memberikan intensif kepada pemasok untuk mempertahankan dan meningkatkan pasokan layanan. Pembebanan tarif pada pelayanan publik dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada alasan-alasan tertentu. Misalnya, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya mahal atau langka sehingga harus didisiplinkan dalam penggunaannya. Selain itu, variasi individual dalam kebutuhan juga dapat menjadi pertimbangan seperti penggunaan fasilitas rekreasi. Pembebanan tarif dapat pula diterapkan untuk memenuhi kebutuhan domestik atau komersial. Justifikasi pembebanan tarif oleh pemerintah untuk pelayanan. Justifikasi pembebanan tarif oleh pemerintah untuk pelayanan tertentu didasarkan pada beberapa alasan yang meliputi efisiensi ekonomi dan pengaturan penggunaan barang privat dan publik. Berikut adalah penjelasan lebih rinci untuk setiap alasan tersebut. Efisiensi ekonomi. Pembebanan tarif pada pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dengan memasukkan mekanisme pasar dalam alokasi sumber daya. Dengan membebankan tarif, pemerintah dapat mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas dengan mendorong konsumen untuk menggunakan pelayan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan penggunaan barang privat dan publik. Barang privat atau yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu, dan barang publik atau yang memberikan manfaat kolektif dapat diatur dengan lebih baik melalui pembebanan tarif. Pembebanan tarif dapat membantu mengendalikan penggunaan barang atau layanan yang langka atau mahal, sehingga memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan adil. Pendanaan pelayanan publik. Pembebanan tarif juga merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah dalam membiayai penyediaan pelayanan publik dengan menarik tarif untuk pelayanan tertentu. Pemerintah dapat memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat. Prinsip keadilan. Pembebanan tarif dapat digunakan untuk menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Pemerintah dapat mengatur tarif berdasarkan kemampuan membayar atau mengarahkan subsidi kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga memastikan akses yang adil terhadap pelayanan publik. Berikutnya barang privat versus barang publik.
Barang privat manfaatnya dinikmati secara individu, sedangkan barang publik memberikan manfaat secara kolektif pada masyarakat. Argumen efisiensi ekonomi terkait dengan mekanisme harga sebagai alat alokasi sumber daya dan pemberi insentif kepada pemasok adalah konsep dasar dalam ekonomi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai argumen ini. Mekanisme harga sebagai alat alokasi sumber daya. Harga adalah cara yang efisien untuk mengalokasikan sumber daya yang langka di masyarakat. Dengan harga yang dipertemukan secara pasar, konsumen dapat membuat pilihan rasional tentang bagaimana mereka ingin menggunakan sumber daya yang terbatas. Harga mencerminkan nilai ekonomi suatu barang atau layanan. Ketika harga suatu barang naik, hal ini mengindikasikan bahwa barang tersebut langka atau dibutuhkan secara luas, sehingga mendorong konsumen untuk menggunakan barang tersebut dengan bijaksana. Memberikan insentif kepada pemasok. Harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar memberikan insentif kepada produsen atau pemasok untuk memproduksi barang atau layanan yang dimintai oleh konsumen. Jika harga suatu produk naik karena permintaan yang tinggi, pemasok akan termotivasi untuk meningkatkan produksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun karena permintaan yang rendah, pemasok dapat beralih untuk memproduksi barang atau layanan lain yang lebih diminati oleh konsumen. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Mekanisme harga membantu mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan mendorong produksi dan konsumsi yang efisien secara ekonomi. Harga yang tinggi untuk sumber daya yang langka atau mahal akan mendorong penggunaan yang hemat. Sementara harga yang rendah untuk sumber daya yang melimpah akan mendorong penggunaan yang lebih luas. Penyesuaian pasar. Mekanisme harga juga memfasilitasi penyesuaian pasar yang cepat terhadap perubahan dalam kondisi ekonomi, termasuk perubahan dalam permintaan atau penawaran. Ketika harga suatu barang atau layanan berfluktuasi, pasar antara penawaran dan permintaan secara otomatis tanpa perlu campur tangan langsung dari pemerintah. Jenis pembebanan tarif. Langsung versus tidak langsung diterapkan untuk pelayanan yang membutuhkan sumber tidak langsung sumber yang berbeda tidak langsung terkait dengan variasi individu dalam kebutuhan atau penggunaan penyediaan pelayanan publik. Sumber penerimaan ada pajak, penjualan aset milik pemerintah, laba BUMN atau BUMD, dan utang. Penetapan harga pelayanan perlu mempertimbangkan biaya total, termasuk biaya operasi, modal, dan tambahan lainnya. Kita masuk ke kesimpulan. Pendekatan yang cermat diperlukan dalam penetapan harga pelayanan publik untuk mencapai efisiensi ekonomi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.